Sikap kedisiplinan dan kejuangan kita tidak hanya didasari sebagai tuntutan kedinasan, tetapi diwujudkan pengamalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak mau berpikir jauh tentang kecenderungan melunturnya kecintaan kepada para ulama dan tanah air, sulit dipertahankan lebih lanjut dengan apa yang sering kita dengungkan, cinta tanah air NKRI harga mati. Kadang ketika memiliki istri muda, khawatir jangan-jangan menjadi janda muda. Punya anak-anak kecil, khawatir jangan-jangan jadi anak yatim. Ketika Israel datang memanggil, apakah kita sudah siap dengan bekal menghadapnya? Jangan sampai adanya corona ini menjadi sebab pemisah antara kita. Yang tadinya hatinya polos semakin timbul suudzon, muncul prasangka buruk antar sesama anak bangsa. Tunjukkan kalau kita menjadi anak bangsa yang kuat, berada dalam bangsa yang kuat, ketahanan nasional kita juga kokoh. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, seperti Nabi juga bangga dengan kebangsaannya. Ayam Bangkok itu, netes, lahir di Indonesia, cari makan di Indonesia, tidurnya di Indonesia, matinya juga mungkin di Indonesia, tapi ia tidak pernah bangga dengan Indonesia, wong kemana-mana Bangkok terus. Wali Songo, walaupun mereka sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Akan tetapi mereka masih bisa menggerakkan perekonomian umat dan mampu menjadi berkat umat Islam. Lah kita yang masih hidup ini, apa yang bisa kita lakukan? Sesama wali kutub meski memiliki pangkat kewalian yang sama tetapi memiliki sir atau rahasia yang berbeda. Salah satu hikmahnya adalah agar tidak ada kecemburuan di antara makhluk Allah. Jangan sekali-kali melupakan guru yang telah mengenalkanmu zahir-zahir syariat, terlebih guru mursyidmu yang telah membimbing MU menuju Allah. Setiap orang mempunyai mahkota, dan mahkota paling hebat adalah akhlak, kerahmatan, senyum, dan wajah cerah. Kemudian melihat setiap individu umat dengan kasih sayang, bukan dengan pandangan permusuhan. Niat yang baik dan kuat merupakan pendorong agar kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Jika kamu bekerja jangan hanya berniat sekedar untuk mencari rezeki, namun bercita-citalah agar dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pemberi Rezeki. Salah satu penyakit hati yang berbahaya adalah hasud. Hasud jika dikombinasikan dengan sikap ghibah atau lalai akan memunculkan sikap sombong. Seseorang tidak seharusnya menuntut kesempurnaan, baik ia sendiri maupun orang lain. Sebab, jika ia menuntut kesempurnaan dari dirinya, ia tidak akan beramal. Jika ia menuntut kesempurnaan dari orang lain, ia tidak akan memandang mulia seorang pun, ia bahkan akan memandang rendah semua orang. Hikmah diperoleh setelah penalaran yang mendalam. Hikmah juga mengajarkan seseorang untuk bersikap sabar. Orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya. Ia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah melapangkan dadanya untuk siap menerima macam-macam ilmu. Jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sudah cukup. Boleh jadi rezekimu berupa keselamatan dan kesehatan, mungkin juga ditutupinya setiap kesalahanmu, atau diselamatkan dari keburukan, atau orang suka padamu, atau keluarga yang menghangatkanmu. Jangan membatasi rezeki hanya pada materi, mensucikan diri penting, tidak mungkin tidak karena perang dan permusuhan disebabkan oleh kotornya hati, hasud, dengki, dan amarah. Salah satu sebab kenapa aku memperoleh derajat terhormat saat ini adalah karena aku sangat menghormati guru-guruku. Rizki itu ada dua, tajrid dan kasbi. Rizki tajrid diperoleh tanpa melalui ikhtiar, inilah karunia yang Allah berikan kepada para aulia, kekasih Allah. Sedang rizki kasbi didapat melalui proses ikhtiar. Rizki itu ibarat tangki mobil, sudah ada takarannya gak bisa dilebihkan atau dikurangi. Kalau dilebihkan bisa-bisa luber dan kalau dikurangi bisa-bisa pengemudi tidak sampai ke tujuan. Kasih sayang seorang wali itu sama seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, bahkan mereka rela menanggung azab yang turun di umat mereka. Begitulah sifat para aulia. Rahmat turun karena sebab ikhtiar. Contoh, Sakinah,
Mawaddah dan rahmah akan muncul jika seseorang sudah ikhtiar untuk menikah. Kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan pada tiap makhluk yang telah Dia ciptakan. Make up orang mukmin ialah bekas sujud yang memancar dari wajahnya. Tidak usah memikirkan kekeramatan. Yang penting kalian mendalami sekaligus mengamali secara benar zahir-zahir syariat. Aku tidak pernah belajar komunikasi dengan arwah di alam barzah. Aku bisa karena memiliki mahabbah, kecintaan, kepada mereka. Ilmu seperti itu tidak usah dipelajari, berbahaya, karena kalian belum bisa membedakan mana arwah para wali dan mana arwah yang merupakan jelmaan iblis. Hikmah di balik tanaman yang diletakkan di atas kuburan adalah untuk meringankan azab si ahli kubur. Karena selama tanaman itu masih hijau, dia, tanaman, bertasbih memujinya. Hal inilah yang menjadi sebab turunnya rahmat diringankan siksaan si ahli kubur.